Seorang hamba, Allah beri dia 3 perkara dan Allah tegah 3 perkara. Ini tanda alamat orang yang dimurkai Allah. Alamat orang yang dimarahi Allah itu Allah beri 3 perkara, tapi dia tegah 3 perkara. Yang pertama, a'tahu suhbatas salihin wa mana'ahul qabula minhum. Allah beri dia kawan orang-orang yang saleh, tetapi Allah tegah dia untuk mencontoh, meniru, menerima apa-apa dari orang saleh itu. 1, kawan saling banyakkan tuan guru, kawan saling banyakkan orang-orang ahli ibadat, kawan saling banyakkan orang-orang saleh, tapi kelakuan tetap kada berubah, suka maksiat, malas berbuat taat, tanda bahwa dia adalah dimurkai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-babu tsani bil ikhlas wa fadilatihi wa hakikatihi wa darajatihi. Fadilatul ikhlas, qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa qala ala lillahi ddinul khalis, wa qala ta'ala illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nazalat fi man ya'malu lillah wa yuhibbu an yuhmada 'alaihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbu rajulin muslim al-ikhlasul 'amal lillah. Wa an Mus'ab bin Sa'din an abihi qala zanna abi anna lahu fadlan ala man huwa dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama nasrullah azza wa jalla innama nasarallahu azza wa jalla hadhihi al-ummata bi du'afaiha wa da'watihim wa ikhlasihim wa salatihim ila akhir. Makna dari kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bab kedua tentang ikhlas. Keutamaannya, hakikatnya dan derajat-derajatnya ikhlas itu. Keutamaan ikhlas, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya Allah dalam menjalankan agama. Mereka itu disuruh beribadah ikhlas.
Mereka diperintahkan untuk beribadah itu mengikhlaskan bagi Allah. Dan firman Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ala lillahid dinul khalis, surah Az-Zumar. Ayatnya asalnya fa'budillah mukhlisan lahuddin ala lillah ad-dinul khalis. Fa'budillah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mukhlisan lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah akan agama. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi beragama mesti dengan ikhlas, beribadah mesti dengan ikhlas juga. Dan Allah Ta'ala berfirman, illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, suratun Nisa. Ayat sebelumnya menerangkan tentang orang munafik. Ayat sebelumnya, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka berada pada lapisan yang paling bawah daripada neraka, dan tidak kamu temui bagi orang munafik itu orang yang bisa menolong mereka. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat sebelum ini tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu di lapisan yang paling bawah daripada neraka. Lalu ayat berikutnya, kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, kecuali si munafik tadi tobat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan. Kalau tobat saja kada cukup, mesti ada perbaikan. Seperti membayar qadhaan, itu mengadakan perbaikan. Orang yang dulunya kada sembahyang, tobat, mesti mengadakan perbaikan, mengqadha sembahyangnya. Orang yang kada puasa, tobat, mesti mengadakan perbaikan, mengqadha puasanya. Nah, kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Jadi orang-orang yang munafik itu apabila mereka tobat, mengadakan perbaikan, berpegang teguh kepada agama Allah, dan yang terakhir ikhlas, maka mereka bisa selamat daripada lapisan neraka yang paling bawah tadi. Ini dimaksud dengan orang-orang munafik yang berada dalam lapisan bawah neraka itu adalah orang-orang yang munafik. Munafiknya munafik bisyar'i, artinya nifaqus syar'i atau nifaqul iman. Ini yang dimaksud. Orang yang munafik bisyar'i atau munafik bil iman itu mereka orang-orang yang hatinya tidak percaya kepada Allah dan Rasul, tetapi hanya di mulut mengucapkan syahadat. Seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang ingin mencari keselamatan, orang yang ingin mendapatkan sesuatu, tapi kada kawa bila kada berislam maka dulu. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal hatinya belum percaya kepada Allah dan Rasul. Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah ini orang ngarannya adalah munafik bil iman. Nah munafik bil iman inilah yang dikatakan, yang difirmankan Allah berada pada lapisan yang paling bawah daripada api neraka itu. Nah, lain halnya munafik atau nifakul lugawi, nifakul urfi, atau nifakul amal. Nah itu kada lain lagi pulang. Ada orang munafik tapi imannya kada munafik. Imannya percaya kepada Allah dan Rasul, tapi amalnya amal munafik. Nah ini walaupun kada seberat munafik yang pertama tadi, tetapi ini termasuk juga mendapat ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang munafik bil amal atau munafik bil urfi, seperti orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi bahwa munafikun wa in shama wa shalla. 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka orang itu adalah munafik. Nah ini artinya munafik lugawi atau munafik urfi atau munafik bil amal, bukan munafik iman. Man idza haddasa kadzaba, orang yang bila berkata dusta, itu munafik yo ngarannya. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji menyalahi, kada tepat janji. Wa idza tumina khana, bila diamanahi khianat. Itu ujar Nabi munafik sekalipun dia sembahyang dan puasa. Nah ini munafiknya munafik bil amal ngarannya. Lain lawan yang munafik pertama tadi. Nah tetapi munafik bil amal ini kalau dibiarkan, kalau kada tobat, akhirnya bisa membawa kepada munafik bil iman. Orang tuh kebiasaan bepandir berdusta, janji kada tepat, diamanahi culas, kada merubah-rubah kelakuan seperti itu, itu aja akhlaknya. Akhirnya kita bisa orangnya jadi berpindah kepada munafik iman. Nah kalau sudah munafik iman itu yang berada dalam lapisan paling bawah neraka. Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa neraka itu ada beberapa lapis. Lapisan yang pertama, yang paling surut, artinya paling surut disebut neraka jahanam. Itu neraka yang paling inting, paling surut. Ibarat ditimbai batu 70 tahun sampai ke dasarnya itu. Itu neraka jahanam marahnya. Neraka jahanam ini disediakan li usatil mukminin, untuk orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah. Orang yang beriman tapi banyak maksiat, kada bertobat kepada Allah, mati. Nah, Allah kada mengampuni, maka dia akan masuk kepada jahanam tadi. Neraka yang kedua disebut dengan laza. Ada neraka ngarannya laza. Ini neraka dikhususkan untuk kaum Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak bebini segala macam. Yang ketiga neraka yang disebut dengan hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Lapisan yang paling di bawah nomor 3-nya itu untuk orang-orang Yahudi.
Lapisan neraka yang keempat disebut neraka sa'ir. Sa'ir itu untuk orang-orang sabiin. Jenis daripada agama lain selain Islam juga. Yang kelima, rendah lagi, jauh lagi, dalam lagi, neraka sakar. Itu untuk orang-orang Majusi. Yang keenam, jauh lagi pulang, ngarannya neraka jahim. Itu untuk orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Yang ketujuh, neraka hawiyah. Nah, neraka yang paling dalam itu adalah neraka hawiyah. Yang paling dalam, paling dahsyat azabnya, neraka hawiyah. Ini untuk orang-orang munafikin tadi, orang munafik iman. Orang-orang yang hatinya ingkar kepada Allah, tapi di mulutnya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, orang-orang munafik walaupun dia mendapat ancaman yang berat daripada Allah, neraka yang paling bawah, tetapi kalau mereka tobat, membaguskan amalnya, berpegang kepada agama Allah dan ikhlas akan agamanya, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas merupakan syarat untuk mendapatkan ampunan itu. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, siapa hendak bertemu Allah di dalam surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hendak melihat Allah di dalam surga, hendak berjumpa dengan Tuhan di dalam surga, maka amal saleh yang dilakukan itu mesti ikhlas karena Allah. Orang yang beribadah karena surga hanya masuk surga, kada akan bisa menyaksikan Allah. Ayat ini turun mengenai orang yang beramal karena Allah dan ia suka bahwa dipuji orang atas amalnya tersebut. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, atasaddaqu bis sadaqah wa altamisu biha ma indallah wa uhibbu ayyuqala li khair." Wahai Rasulullah, ulun hendak bersedekah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan ulun kapingin juga dipuji orang. Bersedekah hendak dapat nang di sisi Allah surga umpamanya, tapi hendak juga dipuji orang. Rasulullah diam, kada menjawab karena belum turun wahyu. Turun wahyu Allah yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi artinya kalau orang itu bersedekah, tadi contohnya, dia mengharapkan yang di sisi Allah sekaligus mengharapkan pujian manusia, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu alaihinna qalbu rajulin muslim, ikhlasul amal lillah." Artinya 3 perkara yang hati orang muslim tidak dengki kepadanya adalah mengikhlaskan amal karena Allah. Kadang-kadang dengkinya orang itu. Kalau kita misalnya dapat rezeki nanggana, bisa ada yang dengki. Kullu zi ni'matin mahsud. Tiap-tiap orang yang dapat nikmat itu ada tuh yang dengki. Kita ahli sembahyang tahajud, ada yang dengki. Kita dapat menghafal Al-Quran, ada yang dengki. Tapi kalau kita ikhlas, kadang-kadang dengkinya orang. Kadang-kadang yang dengkinya. La yaghillu alaihinna qalbu rajulin muslim, ikhlasul amal lillah. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, ayahku menduga bahwa ia mempunyai kelebihan atas orang yang di bawahnya daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa bahwa dia punya kelebihan daripada sahabat-sahabat lain. Maka Rasulullah bersabda, ujar Nabi kita, innama nasarallah azza wa jalla hazihil ummah bidu'afaiha wa da'watihim wa ikhlasihim. Artinya hanya saja Allah azza wa jalla menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, doa mereka dan keikhlasan mereka. Jadi seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah, menjadi lebih unggul di sisi Allah, salah satunya adalah dengan keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Artinya Allah Ta'ala berfirman, ikhlas adalah suatu rahasia dari rahasiaku, ujar Tuhan, yang aku titipkan kepada hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu rahasia Allah yang ada di dalam hati seseorang. Dalam riwayat yang lain, yang tidak bisa diketahui walaupun oleh malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus Allah. Karena keikhlasan itu merupakan rahasia daripada Allah kepada hamba-hambanya. Orang yang beribadah dengan ikhlas pun kada tahu kayak apa ibadahnya itu ikhlas atau kada. Karena ikhlas itu rahasia Allah. Kita beramal, tahulah kita pada ikhlas. Kada tahu, paling kita berharap mudahan ikhlas. Paling berdoa mudah-mudahan amal ibadah ini bisa ikhlas. Kaulah kita memastikan bahwa kita ikhlas sembahyang, kada kawa. Ikhlas itu rahasia Allah. Makanya banyak dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf bahwa orang yang merasa dirinya ikhlas, orang yang mengaku dirinya ikhlas itu adalah orang yang riya. Orang yang mengata atau mengaku aku ikhlas berarti kada bujur tuh. Karena perkara ikhlas itu rahasia Allah. Cuma berharap berdoa mudahan ikhlas. Kalau sudah kita mengakui bahwa aku ikhlas, berarti ibadah nang itu kada ikhlas. Itulah lawanannya. Karena ikhlas itu di samping
rahasia Allah. Ikhlas itu merupakan sifat yang terpuji. Biasanya orang yang mengaku sifat terpuji itu berbalikannya tuh lawanannya. Seperti contoh perkataan ulama yang mengatakan man qala ana alimun fahuwa jahilun. Tuh. Kalau ada orang yang mengata bahwa aku adalah alim, berarti nya bodoh tuh orang tuh ngarannya. Berarti nya adalah bodoh. Karena orang alim kadang mau mengaku dirinya alim. Nah sama orang yang ikhlas kadang mau mengaku ikhlas. Bila mengaku berarti sebaliknya tuh. Man qala ana wali, siapa yang mengaku aku wali, baris di atas tuh lamnya kaina. Baris di atas. Jadi sifat-sifat yang mulia seperti ikhlas itu adalah rahasia Allah. Kadakawa diaku-akui. Bila kita mengakui, kita akan dapat bala, kita akan dapat musibah. Ibn Abdullah Al-Haddad mengatakan, kullu mudda'in makhzul. Kullu mudda'in makhzul. Wala budda ay yuqayyidallahu lahu man yu'jizuhu fayankhadhilu 'inda dzalik walau kana katsiral ilm. Tiap-tiap orang yang mengaku itu akan terhina. Akan terhina. Dan wala budda, dan pasti Allah akan mengirim kepadanya orang yang melumpuhkan dia. Maka dia menjadi terhina ketika itu, walaupun dia orang yang banyak ilmunya. Jadi sifat mulia jangan diaku-akui, apalagi ikhlas, itu rahasia Allah. Seperti alim, itu sifat Allah, jangan mengaku-akui, kadang-kadang diaku-akui. Kalau kita mengakui, kita akan dikalahkan oleh seseorang yang orang itu menjadi utusan Allah. Bisa mengalahkan itu kawan, bisa mengalahkan itu anak buah, bahkan bisa mengalahkan itu binatang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengaku bahwa dirinya alim. Allah hinakan Nabi Musa dengan disuruh mengaji lawan Nabi Khidir alaihissalam. Karena Musa mengaku dirinya alim. Allah kirim Nabi Khidir, disuruh Nabi Musa mengaji kepada Nabi Khidir. Bahkan di antara para aulia Allah yang ditegur oleh Allah karena mengaku kehebatan dirinya, Allah kirim binatang. Dan dia kalah dengan binatang itu. Seperti yang pernah dialami oleh Ibnu Arabi. Beliau naik di atas kapal. Ibnu Arabi orang yang sangat alim dalam berbagai macam ilmu. Naik kapal, menumpang di kapal. Sampai di tengah laut, gelombang tinggi. Tinggi gelombang. Ujar Ibnu Arabi, laut, jangan bergelombang pang ikam. Di dalam kapalnya ada lautan ilmu, tahu lah ikam. Memang orang alim dan sangat alim Ibnu Arabi. Wahai laut, uskun diam. Inna fis safinah bahral ilm. Bahwa di kapal ini ada lautan ilmu. Nah Allah Subhanahu wa taala kadang membiarkan orang tersebut mengaku dirinya hebat. Keluar binatang di laut itu. Binatang tadi dikuasakan oleh Allah berkata, jadi binatang, wahai lautan ilmu, anak betakun masalah nah. Anak betakun masalah. Apa masalahnya? Ini orang laki bini. Orang laki bini. Tahu-tahu yang laki itu dirubah Allah bentuknya menjadi babi. Nang laki dirubah Allah bentuknya menjadi babi. Nah, apakah si bini ini
Iddah, iddah wafat atau iddah talak. Kan sampai manusia ini babi, siapa aku non babi. Laki jadi babi, otomatis tak pisah. Iddahnya si perempuan iddah napa? Apakah sebagaimana iddah orang mati 4 bulan 10 hari kalau, atau iddah talak 3 kali suci? Fatahayyara Ibnul Arabi, kada kau menjawab si lautan ilmu tadi. Pertanyaannya aneh. Karena itu dalam kitab itu. Nah, Ibnu Arabi mengakui bahwa dirinya salah karena mengakui kehebatan tadi, tobat kepada Allah. Tobat dan langsung bertanya, wahai ikan, aku kada dapat. Kayak apa garang jawabannya itu? Nah, ujar si Iwak tadi mengatakan, andai kata si laki itu berubah menjadi batu atau menjadi kayu, maka iddah si perempuan itu iddah orang yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suaminya itu berubah menjadi binatang, babi, kambing, maka iddahnya iddah cerai, yaitu 3 kali suci. Nah, taharat Iwak tadi menjawab. Kullu mudda'in makhzul, siapa aja yang mengakui pasti akan kalah. Bila kada tobat minta ampun. Wala budda ay yuqayyidallahu lahu man yu'jizu, pasti Allah kirim orang yang melemahkan dia. Bayan khazilu inda zalik, dia akan terhina ketika itu. Walau kana katsiral ilm, walaupun dia banyak ilmunya. Jadi jangan hendak mengakui sifat-sifat mulia, terutama ikhlas ini. Kita merasa, wah aku ini ikhlas, berarti kada bujur, berarti kada ikhlas. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita minta ikhlas lawan Allah. Jangan merasa ikhlas, minta ikhlas. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, janganlah kamu perhatikan karena sedikit amal, dan perhatikanlah untuk diterima. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Artinya ikhlaskan amal itu, niscaya amal yang sedikit mencukupimu. Kada perlu banyak-banyak beramal artinya. Yang penting itu ikhlas. Makin baik lagi banyak ikhlas. Kalaunya bertentangan, beramal banyak tapi kada ikhlas. Lawan sedikit tapi ikhlas, nah baik yang sedikit tapi ikhlas. Kalau banyak tapi ikhlas, itu nomor 1 sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yukhlisu lillahil amal arba'ina yauman illa zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi." Artinya, tidaklah seorang hamba yang mengikhlaskan amalnya karena Allah selama 40 hari melainkan timbullah sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lisannya. Jadi kata-katanya, apa yang diucapkannya itu hikmah, ilmu kepada orang-orang. Apabila dia sudah mampu selama 40 hari ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, idza abghadallahu 'abdan a'tahu thalathan wa mana'ahu thalatha. Apabila Allah membenci, memurkai seseorang hamba, Allah beri dia 3 perkara dan Allah tegah 3 perkara. Ini tanda alamat orang yang dimurkai Allah.
Alamat orang yang dimarahi Allah itu, Allah beri 3 perkara, tapi dia tegah 3 perkara. Yang pertama, a'tahu suhbatas salihin wa mana'ahul qabula minhum. Allah beri dia kawan orang-orang yang saleh, tetapi Allah tegah dia untuk mencontoh, meniru, menerima apa-apa dari orang saleh itu. 1. Kawan saling banyakkan tuan guru. Kawan saling banyakkan orang-orang ahli ibadat. Kawan saling banyakkan orang-orang saleh. Tapi kelakuan tetap kada berubah. Suka maksiat. Malas berbuat taat. Tanda bahwa dia adalah dimurkai Allah. Ziarah nomor 1 ke 7. Kalau terdengar ada kubur wali didatangi, asal ada kelambu kuning datangi. Ini termasuk suhbatus salihin. Tapi apa-apa yang disuruh dipraktikkan oleh orang-orang saleh, dia tertegah kada kau mencontoh, kada kau menerima. Yang kedua, wa'atahul a'mal as-salihah wa mana'ahul ikhlas biha. Allah beri dia kekuatan untuk beramal saleh, rajin beramal saleh, tapi Allah kada berikan ikhlas kepadanya. Kalau perkara beramal nomor 1 sudah, tapi ikhlas kada diberi Allah, berarti amalnya kada diterima. Yang ketiga, wa'atahul hikmah wa mana'ahus sidqa biha. Allah beri dia ilmu, tetapi Allah tegah mengamalkan ilmu itu. Nah, ini alamat orang yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man yus'alu yaumal qiyamah thalathatun. Rajulun atahu Allahul ilma fayaqulu Allah ta'ala ma sana'ta fi ma 'alimta. Fayaqul ya Rabb kuntu aqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Fayaqulu Allah ta'ala kadzabta. Wa taqulu al-malaikah kadzabta. Bal aradta ay yuqala fulanun 'alim. Ala faqad qila dzalik. Wa rajulun atahu Allahu mala fayaqulu Allah ta'ala laqad an'amtu 'alaika famada sana'ta fayaqul ya Rabb kuntu atasaddaqu bi ana al-lail wa atrafan nahar fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulu al-malaikah kadzabta bal aradta ay yuqala fulanun jawadun faqad qila dzalik. Wa rajulun qutila fi sabilillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala madza sana'ta fayaqul ya Rabb umirtu bil jihad faqataltu hatta qutiltu fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta bal aradta ay yuqala fulanun suja' ala faqad qila dzalik. Artinya orang yang pertama yang akan ditanya pada hari kiamat ada 3 orang, yaitu laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui. Ikam ku beri ilmu ya Tuhan, ikam apakan ilmu itu? Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhan, saya telah melaksanakannya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang. Ulun amalkan ilmu itu. Maka Allah menjawab, Allah berfirman, kamu bohong. Dan para malaikat berkata, kamu bohong, tetapi kamu menghendaki agar dikatakan si fulan orang alim. Si fulan orang alim, si fulan orang ahli ibadah. Sungguh telah dikatakan demikian. Sungguh telah dikatakan, oh demikian itu. Orang yang beribadah ingin dikatakan bahwa dia alim, bahwa dia ahli ibadah. Ini termasuk pengakuan. Termasuk pengakuan. Pengakuan itu ada 3 macam jenisnya. Pertama, mengaku aku alim. Yang lain
kadang alimnya umpamanya, atau yang lain di bawahku ilmunya, aku yang paling alim. Ini mengaku alim, ini pengakuan, jelas sudah itu kada boleh. Nang kedua, ada orang mengatakan si Fulan tuh paling alim sudah di kampung sini. Mendengar kita nih, kita diam, bahkan suka. Sama ya lawan seorang mengaku juga ngarannya. Nah, inya kan tidak bersuara bang, aku alim kan ada. Cuma ada orang lain yang mengatakan, si anu tuh paling alim dah situ. Mendengar inya suka atau diam, berarti mengakui. Kada boleh juga macam itu. Nah, yang ketiga, nengaran pengakuan itu dipadahkan orang jahil sarik. Berarti mengakui alim ngarannya. Mbak ikam ini jahil, sarik kai. Berarti secara kada langsungnya mengakui dirinya adalah alim. Jadi jangan dianggap mengakui itu lewat mulut seorang aja, kada. Lewat mulut orang bisa, lewat sebaliknya bisa. Dan laki-laki yang diberi harta oleh Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, telah aku beri anugerah kepadamu, lalu apa yang kamu perbuat? Laki-laki itu menjawab, saya telah bersedekah dengannya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu bohong. Dan para malaikat berkata, kamu bohong, tetapi kamu menghendaki agar dikatakan si Fulan adalah dermawan. Ketahuilah, sungguh telah dikatakan demikian. Sudah ikam dapat balasannya dalam dunia. Ikam dicap sebagai dermawan, dikatakan sebagai dermawan. Itulah balasannya. Dan laki-laki yang dibunuh fisabilillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat? Ikam gitu, ku beri kekuatan, ku beri keberanian, ku beri macam-macam. Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhan, saya disuruh berjihad, lalu saya berperang sehingga saya terbunuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu dusta. Dan para malaikat berkata, kamu dusta, bahwa kamu menghendaki agar dikatakan si Fulan adalah pemberani, pahlawan. Ketahuilah, sungguh telah dikatakan demikian. Engkau sudah dicap orang sebagai pahlawan, itulah balasannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pahaku dan beliau bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqin tus'aru naru jahannam bihim yaumal qiyamah. Artinya, wahai Abu Hurairah, mereka adalah makhluk yang pertama di mana api neraka jahanam dinyalakan sebab mereka pada hari kiamat. Artinya orang yang beribadah, orang yang punya ilmu dengan tujuan supaya dianggap oleh masyarakat dia punya ilmu. Orang yang bersedekah banyak tapi tujuannya agar dianggap masyarakat dia dermawan. Orang yang berjuang fisabilillah akhirnya terbunuh namun dia ingin dianggap masyarakat sebagai pahlawan. Itulah orang-orang yang pertama dinyalakan api jahanam kepada mereka. Lalu perawi hadis ini masuk kepada Muawiyah dan meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, maka ia menangis sehingga jiwanya hampir-hampir keluar. Kemudian ia berkata, maha benar Allah dengan firman-Nya, karena dia berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Orang yang beramal karena untuk dunia, Allah akan berikan di dalam dunia itu sempurna. Nah, ingat situ. Dan dalam cerita-cerita Bani Israel,